이것들이 진짜! 먼저 가세요. 저는. Drama ini mengisahkan Yumi, seorang wanita pendiam putus dari pacarnya bernama Gowong. Dia berusaha bangkit dari patah hatinya dengan fokus pada karir dan mimpinya, dengan dibantu sel-sel cintanya yang bekerja keras untuk memulihkan kekecewaannya. Dan drama Yumi Cell pun dimulai. 유미야, 우리 여기까지만 하는 게. Di awal cerita, kita disuguhkan hubungan Yumi dan Gowong berakhir karena sudah tak ada kecocokan lagi di antara mereka. Putusnya hubungan ini tentu membuat Yumi bersedih yang menyebabkan sel cintanya patah hati dan sakit. 갔네. 진짜 갔어. 이별 통지서. Hingga membuat Yumi hanya termenung dan merilekkan tubuh di rumahnya. Yumi berusaha untuk menerima kenyataan pahit dalam kegagalan cintanya. 이별은 엄청난 사건이잖아. Dia harus membuka lembaran baru dengan menghapus nomor telepon si mantan. 소리 후 통화료가 부과됩니다. Yumi seorang asisten manajer di kantor. Dia harus terlihat ceria di hadapan teman-temannya. Sementara sel Yumi harus berjuang agar dapat kembali bangkit dalam keterpurukannya. Seminggu telah berlalu. Dia merasakan waktu berputar seperti setengah tahun saja deh. Yumi mulai bangkit dari keterpurukannya. Malam itu, dia dikejutkan dengan bunyi ponselnya. 설마 웅이? 웅이 아닌데? Awalnya, dia mengira jika Gowong si mantan yang menghubunginya, tapi rupanya itu salah. Ajaibnya, provider itu memulihkan nomor telepon milik si mantan Wong. Sehingga Yumi jadi tahu bahwa profil Wong telah menghapus foto mereka berdua. Yumi berpikir jika Wong telah bisa move on. Selain itu, Wong juga telah merubah penampilannya dengan memotong rambut. 진이라는 친구가 있는데 내 계정으로 다시 들어가면. Di tempat lain, Gowong ternyata belum bisa move on dari Yumi. Namun dia pandai menyembunyikan kesedihannya dari Yumi. 유미 이러다 죽겠다. 약물 치료로 가자. 보고 더 이상 보지 말기. Seorang pria bernama Yobabi yang juga teman sekantor Yumi memberitahukan jika mereka sama-sama lembur dan meminta Yumi menghubunginya jika dia ingin makan malam supaya bisa barengan. Padahal tak ada pekerjaan penting yang harus dilakukan Yumi. Namun karena tiba di rumah juga hanya akan membuatnya bete. Yang ada di pikirannya pasti si mantan sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Sementara sel Yumi protes karena Yumi belum bisa melupakan Gowong. 잠깐만, 유미 데리러 갈 건지 물어보고. 그래. Teman Yoba mengajaknya makan malam. Yoba ingin mengajak Yumi ikut, tapi ternyata dia sudah pulang. Satu-satunya cara untuk melupakan Wong, dia harus membuang semua barang-barang yang dimilikinya yang berhubungan dengan Wong. Namun dia jadi bimbang di saat akan membuang bingkai poster pemberian Wong. 유미야. 우리 그때가 참 좋았는데. Karena barang itu sangat berharga bagi Wong. Keraguan ini juga bersamaan dengan sel Yumi yang menolak untuk dibuang. Tapi karena desakan teman-teman selnya, Yumi menyimpannya di tempat lain. Pertentangan batin Yumi terus berkecamuk, begitu juga dengan selnya. Apakah semua ini memang pantas untuk dibuang? Karena keraguannya, akhirnya satu persatu barang pemberian Wong tak jadi dibuang. Haduh, PA ya. Lamunannya terganggu di saat Yoba menelponnya karena ada proposal yang harus direvisi. Dia akan mengantarkan proposal itu ke rumahnya. 무슨 일 있으세요? 저도 프린트로만 받아서. 제가 드린 건 비밀이에요. 네? Setelah memberikan proposalnya, Yoba menanyakan apakah Yumi baik-baik saja. Ternyata ini seolah-olah Yoba tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. 땀이 하나도 안 난다. 그치? 고마워요. 잘 먹었어요. 야, 애들이랑 저렇게 친하냐? Setelah makan siang, Yumi dan temannya melihat Yoba sedang bersama Ruby yang juga sekantor dengan mereka, namun beda departemen. Mereka heran kok bisa-bisanya si Yoba dekat dengan cewek dari departemen lainnya. Singkat cerita, mereka melanjutkan nongki di kafe sambil Ruby menanyakan tentang Yoba. 근데 그건 갑자기 왜?
비밀이지랑. Yumi lambat laun mencari tahu hobi Yoba dan memberikan info itu pada Ruby. Rupanya Yoba menyukai musik ska. 스카 음악인가 봐요. 제가 좋아하는 스카 밴드도 추천할게요. Yoba mengajak Yumi untuk menonton konser band ska Kingston yang kebetulan akan tampil malam ini. Sel Yumi heran, Yoba mencintai Ruby, tapi mengapa Yumi juga tertarik pada Yoba? Yumi tak tahu apa dia harus menolak tawaran itu atau menerimanya. Karena Yoba juga mendesaknya, hingga Yumi tak punya pilihan selain ikut dengannya. 니들 미쳤냐? 니들 미쳤어? 그냥 가볍게 음악 들으러 왔다고 생각해요. 태나 친절하다고. 그리고 루비한테 관심 있고. Walau Yumi terlihat kaku saat bersama Yoba, namun setelah band itu mulai memainkan musiknya, sekejap Yumi dapat mencairkan suasana hatinya. Pulang dari pertunjukan, mereka tak langsung berpisah. Yoba mengajaknya makan es krim. Sambil membicarakan saat kali pertama mereka bertemu. Tiba-tiba Yumi dikejutkan mendengar Yoba ingin mengajaknya berkencan. 근데 바로 놀랐죠? 늘 알고 싶은 사람이에요. 유미 대리님이랑 만나보고 싶어요. 네? Ajakan Yoba membuat Yumi terperangah, tak percaya karena dia tak menduganya. Sementara sel Yumi tetap menolak agar Yumi tak menerima ajakan kencannya. Walau teman-teman sel mendukung untuk menerima ajakan tersebut. Es krimnya bisa meleleh tuh karena si Yumi kelamaan menjawab. Hingga ajakan ini terbawa sampai ke tempat tidur yang mengakibatkan naik kepercayaan dirinya. 잘한 거야. 내가 뭐라고. Di kantor, Yumi mulai curi-curi pandang pada Yoba. Sebaliknya, Yoba terkesan cuek padanya. Seolah-olah tak terjadi apa-apa di malam kemarin, mungkin karena Yumi menolaknya. Yumi malah jadi serba salah dan kikuk di saat Yoba sedang ngobrol dengan Ruby. 어쩐지 화사해 보인다 싶더니 진짜야? 길게 인사 안 한다고? Begitu juga saat atasan menyuruh Yoba pergi dengan Yumi. Yoba dengan terang-terangan menolak karena lebih cocok pergi dengan Bonnie. 할게요. 이거 원래 담당이 보니 씨라 잘 알 거예요. Kini jelas sudah bahwa Yoba memang berusaha menghindari Yumi. Para sel sedang membicarakan Yobabi yang pasti kecewa karena ditolak cintanya. Gara-gara bangun kesiangan, Yumi jadi ketinggalan bis. Yang tak mengenakan, dia malah melihat Yoba dengan mantannya pergi bareng naik taksi. 이 시간에? Pulang kerja, Ruby mengajak Yumi kumpul di resto Ceromla. 언니 어디예요? 어디를? Awalnya, Yumi hanya diam dan teman-temannya yang mengorder makanan. Dengan kejelian untuk memaksimalkan orderannya agar lebih lengkap dan hemat, Yumi mengambil alih pesanannya. Awalnya teman-temannya protes karena orderannya dibatalkan. 파이어윙도요? 감튀 쿠폰 맞죠? Namun pada akhirnya, orderan itu menjadi tambah lengkap dengan menambahkan kupon goreng kentang miliknya. 모든 사이드 메뉴를 장악해버렸어. Telinga Yumi mulai panas mendengar Yida menyuruh Yoba ikut kencan buta. 추천했는데 다 안 하신대요. 그래가지고 추천한 거거든요. 있어요? Karena dia merekomendasikan temannya untuk bertemu dengannya. Yida tak tahu jika Yoba telah mengungkapkan perasaannya pada Yumi. 우리보다 먼저 오겠네요. 앉으세요. Pulang dari resto, Yumi dan Yoba naik bis yang sama. Namun, Yoba melihat Yumi sepertinya tak nyaman di dekatnya. Hingga Yoba memencet bel untuk turun di halte depan dan meninggalkan Yumi. Duh, kasihan. 유미 대리님. 네? 전 다음 버스 타고 갈게요. Tak ingin ada kesalahpahaman, Yoba meminta Yumi menunggunya setelah turun dari bis. 가져가길 애리는 거. Dia sangat senang melihat Yumi menunggunya. 아니요, 오해입니다. 저는 다만 자꾸 저를 Saat bertemu, Yumi tak banyak bicara. Entah apa yang dipikirkannya. Sementara sel Yoba dengan didukung teman-temannya berharap agar Yumi menerima cintanya. 자기 남친은 유밥이다. 받아들여라.
Lagi-lagi Yumi menolak untuk bareng masuk ke lift dengan alasan ada sesuatu yang tertinggal. 빼먹어서. Begitu juga saat Yoba mengajaknya makan siang, Yumi menolak dengan alasan banyak pekerjaan. 친구는 맞죠. 불편해하지 않으셔도 되는데요. 일이 남아서 그래요. Yoba berharap agar Yumi tetap akan jadi temannya. Setelah kembali ke kantor, Yoba membawakan makanan untuk Yumi. Begitu juga di dalam rapat. Yumi hanya fokus memperhatikan Yoba dan pikirannya melayang entah kemana. Sepulang kerja, Yumi berharap Yoba akan mengajaknya pergi karena ini weekend. Sayang, Yoba telah ada urusan lain hingga dia meninggalkan untuk pergi duluan dengan taksi. 만날까봐? Yumi berharap akan bertemu Yoba di taman saat berolahraga. 있어? 없지. Tapi dia kecewa tak menemukannya. Malah saat berbelanja di minimarket mereka bertemu. 유미 대리님? 밥이야. 밥이. Kebetulan juga hari hujan, jadi mereka sepayung berdua tuh. 괜찮아요. Hingga Yoba mengantarkan Yumi ke apartemennya. 저 우산 많아요. Ruby menelpon Yumi guna memberitahukan jika Yoba akan mengikuti kencan buta yang sudah diaturnya. Berita ini ditanyakan langsung oleh Yumi pada Yoba yang kembali lagi karena kantong belanjaan mereka tertukar. Haduh. 아, 네. 전화가 와서요. 소개팅 하세요? 네. Yumi terkejut melihat wanita seksi yang akan jadi teman kencan Yoba. Dia seorang apoteker. Ocehan Ruby membuat sel Yumi marah karena tak seharusnya dia melakukan hal itu. 루비 저거는 진짜 루비는 잘못 없지. Weekend ini, jadwal kencan buta Yoba jam 8 malam. Sementara Yumi ketiduran. 아, 깜빡 좀. Yoba berniat mengembalikan payung Yumi. Sayang, pesan itu baru terbaca jam 2 malam. Yumi membalasnya jika dia baru saja membaca pesannya karena ketiduran. Namun tak disangka, Yoba membalas pesannya. 2시 20. 혹시 내일 오전에 시간 괜찮으세요? Singkat cerita, mereka janjian untuk bertemu besok pagi jam 10 di kafe, di dekat rumah Yumi. Esok harinya, Yumi pergi menemui Yoba. Yoba sedikit terkejut melihat penampilan Yumi. 일찍 나오셨네요. 여기 우산이에요. 아, Dan mengira jika Yumi akan pergi ke suatu tempat. Hampir saja terjadi lagi kesalahpahaman. Untung kali ini Yumi mengajaknya minum kopi dulu sebelum pergi. Sayang, Yumi tak bisa memanfaatkan situasi, sehingga mereka terpaksa harus berpisah. 아, 맞다. 소개팅 하신댔지. 그래서 들으라고 일부러 말한 거 아니야? 유미 대리님은 요즘엔 운동 잘 안 하시나 봐요. Mendapat kabar dari Ruby jika Yoba kemarin membatalkan kencan butanya, tentu tak sesuai dengan pengakuannya. Semangat sel Yumi bangkit hingga Yumi berusaha mencari keberadaan Yoba yang sedang berolahraga. 아니요, 안 했다니까. 하트 피버 타임 아니야? 미쳤다고 하는 거 아니야? Hingga di suatu tempat, Yoba memanggilnya karena terheran melihat Yumi berada di sana. Padahal sebelumnya Yumi mengaku akan pulang ke rumah. Karena sel Yumi bangkit, hingga Yumi berani mengungkapkan isi hatinya pada Yoba dan mereka pun sejak saat itu jadian deh. 님이 좋아요. 스트레스성 위염입니다. 커피도 끊으시고요. 1 minggu kemudian, Yumi berobat ke dokter karena stres. Yoba mendapat mobil baru dari kantor. 유미 대리님이랑 만나보고 싶어요. 젠틀하고 취향도 통하고 덕분에 유미 정신 건강이 좋아졌다고 하니까. Kini mereka bisa pulang pergi bersamaan tuh. Bahkan berkencan sepulang kerja. Karena kepleset saat turun dari tangga, Yumi hampir saja terjatuh. Untung Yoba dapat menahannya. 기대기는 기대기만 해. Sejak kejadian itu, kini Yoba pun berani memegang tangan Yumi, bahkan menciumnya. Waduh, pintar loh. 다 왔어요.
바비가 워머를 이렇게 빨리 울 줄은. Yang tentu berpengaruh juga pada sel Yumi dan Yuba. 반가워. 정말 너무 보고 싶었어. 민트 향 좋다. Sejenak mereka jadi salah tingkah setelah berciuman. Yuba baru tahu jika Yumi dulu berambut panjang. Menurutnya Yumi lebih cantik dengan penampilan rambut panjang. Duh, alay ya. Saran Yuba agar Yumi memanjangkan rambutnya mendapat dukungan para sel. Saat Yumi memoleskan masker, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Setelah mengecek ke panel, ternyata baik-baik saja. Yumi menghubungi Yuba untuk menolongnya. Tapi si Yuba malah akan menjemput Yumi dan memintanya untuk menginap di rumahnya. Wah, kesempatan dalam kesempitan. 무조건 직진이구나. Permintaan ini membuat kedua sel terkejut karena Yuba terlalu lugas hingga mereka tak dapat mengikutinya. Walau ragu, Yumi tetap mengikuti saran Yuba untuk menginap di rumahnya. Sampai lupa jika masker di mukanya masih tertempel. 일부러 붙인 줄 알았어. Singkat cerita, Yumi sudah di rumah Yuba. Yumi terkejut, ternyata baju yang dibawanya bukan baju piyama melainkan tank top yang seksi. Uhui. 이게 뭐야? Semua dikarenakan mati listrik hingga tak bisa membedakan bajunya. Pikiran kotor dan menuduh mesum pada Yuba membuat Yumi ketakutan sendiri. Padahal dia hanya memberitahukan perlengkapan kamar mandinya. Selesai Yuba mandi, Yumi malah sudah tertidur di sofanya. Dia tak mau tidur di kamar, mungkin takut diterkam si Yuba. Bangun dari tidurnya, Yumi sempat terkejut karena bukan di rumahnya. Rupanya Yuba juga ikut-ikutan tidur di sofa. 잠깐만요. 뭐라고 부르고 싶은데요? Kepergian mereka ke kantor hari itu sama-sama akan terlambat. Yuba mengajak Yumi pergi ke kafe buku di mana perpustakaan itu berkolaborasi dengan tempat bacaan. Di tempat inilah Yuba dulu melamar pekerjaan, namun sayang ditolak. Ternyata Yumi tertarik dengan tempat itu karena dia juga suka dengan karya menulis. Yumi bahkan bersedia membantu Yuba untuk membuat karya tulis. 전혀 다른 길로 인도한다. Sang ayah menjemput Yumi saat pulang kampung. Mereka memberikan apapun yang disukai putrinya tanpa memperdulikan Yumi sedang diet. 네가 제일 좋아하는. 아 이러면 진짜. Sang ibu terkejut mendengar hubungan putrinya dengan Gowong telah berakhir dan kini menjalin dengan pria yang berbeda. Ibunya yang kepo memaksa Yumi untuk memberitahukan nama pacarnya. Kedatangan Yumi ke rumah orang tua ternyata untuk melihat sertifikat karya tulis yang pernah didapatnya. Tapi sertifikat itu hanya sebagai piagam penghargaan biasa. 참가사? 우수상이 아니고? Bukan sebagai sebuah prestasi. Dia hanya menemukan buku-bukunya saat masih hobi menulis. 요리사? 회사를 때려치고 작가를 해보면 어떠냐고? 아직 결론 내리지 말자고. 혜린님 어디 가셨어요? Pulang dari kampung, Yumi tiba-tiba mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan tanpa memberitahukan Yuba. Tentu membuat si Yuba terkejut. Apalagi Yumi belum setahun bekerja di marketing. 마케팅 모은 지 1년도 안 됐는데. 글을 써보고 싶어요. Alasannya sederhana karena Yumi ingin menjadi penulis cerita. Tak ada yang memaksanya untuk menjadi penulis selain dirinya sendiri. 아이고, 부추긴 사람이. 나. Karena itulah cita-citanya sejak masih bocah. Dia sudah kehilangan waktu 10 tahun sejak tak aktif menulis lagi. Kini bahkan usianya telah 33 tahun dan harus terpaksa berhenti bekerja. Yumi memberitahukan rencananya pada kedua temannya untuk memulai jadi penulis novel.
Rencana Yumi membuat Selnya juga jadi bingung, apalagi dia tak mempunyai rencana kedua. 식당은 여전히 인기가 많구나. 아니면 그냥 우리 집에서 저녁 먹을래? Untuk merayakan malam Natal, Yoba mengajak Yumi untuk merayakan di sebuah restoran. Namun karena restoran sudah penuh, maka Yoba mengajaknya untuk merayakan di rumahnya. Yumi begitu gembira mendengarnya. Tapi rupanya itu hanyalah khayalannya saja. Yang sebenarnya dia hanya menjawabnya dengan disertai ekspresi datar. Karena itu, Yoba mencoba untuk memesan tempat di restoran lain. Tapi malah Yumi menolak dan lebih baik makan di rumah Yoba. 없어질 수도 있으니까 내가 지금 바로 예약할게. 안 해도 돼. 집에서 저녁 먹자. Yumi dikejutkan dengan permintaan pemilik apartemen untuk menaikkan sewanya. Di saat dia baru saja berhenti dari pekerjaan. Kesedihan ini membuat Selnya juga kesal karena Yumi berhenti dari pekerjaannya. Dia terpaksa harus menjual rice cooker baru yang belum pernah dipakainya. Beberapa saat kemudian, ada seorang penawar tapi harga mereka tak cocok. 아니요, 아직 안 팔렸어요. 인심 썼다. Untuk memberi hadiah kejutan Natal buat Yoba, dia membelikan dasi. 123,000원입니다. Saat membeli kue, seseorang kembali menawar rice cookernya tapi harus diambil hari ini. Sementara si Yumi sedang bersama Yoba. Tanpa memberitahukan Yoba, Yumi meminta izin untuk mengurus sesuatu dan dia akan datang ke rumahnya. 뭐 좀 처리할 게 있어서 얼마 안 걸려. Setelah mengambil rice cooker di rumah, mereka janjian untuk bertemu di depan mall. Namun hal tak terduga terjadi di mana pria yang akan membeli rice cooker itu si mantan Guwong. Nah lo. 저기요. Sebuah keajaiban mereka bertemu di malam Natal hanya karena gara-gara rice cooker yang dijual Yumi. Sebelumnya, Guwong ingin memakan roti kukus. Dia menceritakan pada temannya dan mendapat saran jika pingin enak roti kukus itu dimasak di dalam rice cooker. Karena Guwong tak memilikinya, maka dia berniat membeli. 전기가 없어도 꽤 비싸네. 이거라도 꼭 사야겠는데? Tapi sayang harganya terlalu mahal. Agar bisa lebih murah, dia mencari rice cooker bekas yang masih baik. Itulah sebabnya dia menemukan iklan rice cooker milik Yumi yang baru saja diiklankan. 현장 내고로 날려버린다. 그 밥솥을 가지러 가고 싶어? 응. Setelah mendapat jawaban pesannya, mereka pun sepakat untuk bertemu. Pertemuan dengan si mantan membuat Yumi lupa pada janjinya hanya akan pergi selama 30 menit. Dia menerima ajakan Guwong untuk minum kopi dulu. Pertemuan mereka membuat keduanya teringat pada masa lalu. 올라온 날 7월 24일. 생각지도 못한 기회가 갑자기 와서. Di bagian lain, Yoba sedang mempersiapkan makan malam mereka di malam Natal. 너 보여주지 않는 사람이었지. Sel Yumi belum bisa move on terhadap Guwong. Ternyata dia masih memikirkannya. 1 minggu sebelum putus dengan Yumi, hari itu Guwong pindah kantor karena usahanya bangkrut. Namun dia ngibul dengan alasan mendapatkan tawaran kerja baru di perusahaan besar. Sel Guwong rupanya tak mau berbohong. Guwong menyesal telah memutuskan hubungannya dengan Yumi. Tapi di hadapan temannya, dia mengaku jika dia baik-baik saja. Selain itu, Guwong memotong rambutnya karena harus ikut wawancara untuk bergabung di perusahaan baru. 너한테 온 건데? 핫도리? Lagi asik-asik Yumi membuat pizza, tiba-tiba Yoba memberitahukan Yumi ada pesan di ponselnya dari Guwong. Guwong beralasan harus ada yang disampaikannya. Tentulah pesan ini membuat Yumi jadi bimbang apakah dia harus membalas pesannya atau tidak. Sementara Yoba sudah dapat menebak jika orang yang mengirim pesan adalah mantan Yumi, karena usaha untuk mengajaknya bertemu di malam spesial. 강력하면 Yoba yang akan meeting dengan kliennya bertemu dengan Guwong yang baru saja akan pergi makan. Dia memberitahukan bahwa studionya bangkrut dan kini dia bekerja jadi programmer sambil memberikan kartu namanya. 망했거든요. 잘 지내나요? Guwong juga tahu bahwa Yoba satu kantor dengan Yumi.
Setelah kembali ke kantor, Yoba tak memberitahukan Yumi jika dia telah bertemu dengan mantannya. Kembali ke sekarang, para sel protes karena Yumi akan menemui Guwong. Kepergian Yumi untuk menemui mantan tentu membuat suasana malam Natal jadi tak mengenakan lagi. Saat bertemu, Guwong hanya membicarakan masa lalu bahwa dia telah salah memutuskan hubungan mereka karena Guwong tak berterus terang. Dalam kesempatan itu, Yumi mengaku bahwa dia telah memiliki pacar lain. Dia datang hanya untuk mengembalikan poster miliknya. 지난번에 스튜디오로 보냈는데 이거 주려고 나왔구나. Karena dikirimkan ke studio malah dikembalikan tukang pos. Apapun yang sudah diputuskan di masa lalu tak dapat dikembalikan lagi. 힘이 되어주지 못해서 미안해. 바비야. 너무 배고팠어. Saat kembali Yumi ke apartemen, pas betul dengan matangnya pizza buatan mereka. Apalagi dibarengi hujan salju rintik-rintik. Romantis sekali ya. Yumi setiap hari menulis 2000 kata di novel dalam pelajarannya. Dan saat makan siang selalu bertemu dengan Yoba. 유미는 바비와 점심을 같이 먹는다. Sel Yumi mengkhawatirkan bahwa tabungannya telah habis. Sementara tak ada penghasilan dan juga tak ada kepastian akan terpilih jadi pemenang dalam kompetisi penulisan novel tahun ini. 런던 출장 갔다가 샀어. 와, 좋겠다, 은야. Yumi bertemu dengan teman sekolahnya yang kini telah sukses dan sering bertugas ke Eropa. Dia terkejut mendengar Yumi berhenti dari pekerjaannya hanya karena ambisinya ingin jadi penulis novel. Padahal di waktu luang dia bisa melakukannya. Mood Yumi mulai ngedrop setelah Eunhye mengetahui jika Yumi berhenti bekerja. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan, tapi Eunhye terus memojokkannya dengan mengatakan apakah kedua orang tua Yumi tahu jika dia berhenti dari pekerjaannya. Apalagi setelah Eunhye menceritakan saudaranya yang gagal menjadi penulis novel, setelah dia juga berhenti dari pekerjaannya dan kini mengalami depresi. Cerita ini membuat Yumi benar-benar ngedrop. 내 작품은 없었다. Pengumuman kompetisi menulis sudah final, rupanya tak ada nama Yumi dalam daftar pemenang. Tapi hal ini tak membuat Yumi patah semangat. Dia melanjutkan untuk menulis cerita baru. Kedatangan Yoba ke rumahnya sempat terkejut karena Yumi berbohong bahwa orang tuanya sedang berada di rumahnya. 남자친구 왔어요. 안 했었나? Ujung-ujungnya kesempatan itu mereka manfaatkan untuk Indah Hoidah. Sayang seseorang memencet bel rumah yang tentu mengganggu mereka. 여기네. Tak diduga yang datang itu orang tua Yumi. Wajah kebahagiaan ayahnya tiba-tiba berubah saat bertemu dengan Yuba. Berbeda dengan sang ibu yang terlihat senang, akhirnya bertemu juga dengan pacar putrinya. 나 유미 아빠야. 무시무시한 기술. 너무 잘생기셨네. Ulah ayahnya yang tak senang dengan kehadiran Yuba terus ngoceh-ngoceh. Dia juga ingin selalu menang di hadapannya, hingga membuka dus makanan aja tanpa mau menggunakan gunting. Yuba menerima panggilan dari kakaknya, guna memberitahukan agar Yuba menggantikan posisi ayahnya di kantor. Yuba menceritakan tentang keluarganya pada Yumi. Kini Yumi tahu jika hubungan Yuba dengan ayahnya tak harmonis. Saking penasarannya, si Yumi menanyakan tentang ahli waris dari ayahnya. Ternyata dia tak ingin menggantikan ayahnya untuk mengurus bisnisnya karena mereka tak cocok. Kini Yumi tahu bahwa Yuba ternyata anak orang tajir. 드라마를 찍고. Di luar dugaan, ayahnya merendahkan dirinya sambil memberikan seamplop fulus. 이거 받고 아씨랑 어울리는 사람이 아니야. Dia meminta hubungan mereka berakhir karena Yuba tak serasi dengannya. Karena Yumi memanggil ayah, tak segan-segan ayah Yuba menyiramkan air minumnya. Duh, apes. 아버님, 저는... Ternyata itu hanyalah lamunan Yumi. Setelah kembali membeli makanan, Yuba melanjutkan indah hoinya, bahkan Yuba menginap di rumah Yumi. Yumi kembali gagal untuk yang kedua kalinya dalam penulisan novel. Dan 3 bulan kemudian, lagi-lagi Yumi gagal untuk yang ketiga kalinya dalam kompetisi menulis novel.
7번째 떨어지던 날. Setahun sudah Yumi berhenti dari pekerjaannya, namun dia belum berhasil menjadi penulis novel. Mantan atasannya bernama Pak Na mulai mencari tahu tentang Yumi pada teman-temannya. Untuk menyambung hidup, Yumi bekerja paruh waktu di toko buku. 서점에서 알바를 시작한 지 그거 어떻게 됐어요? 패전을 많이 겪어봐서. Kini Yumi menunggu hasil kontes menulis novel untuk yang ke-11 kalinya. Namun hasilnya belum diumumkan. Secercah cahaya mulai menyinari Yumi, di mana di dalam kelas tutor memberitahukan bahwa karya novel Yumi kali ini luar biasa. Dia menyarankan agar Yumi mengikut sertakan dalam kontes. Sementara Yuba kini dipromosikan dan dipindahkan bekerja di Pulau Jeju. Lagi-lagi Yumi kecewa karena kompetisi ke-11 tak ada namanya. Hanya Yuba yang terus memberikan semangat padanya. 유미야. 강사님도 좋다고 했잖아. Tak diduga Pak Na menghubunginya. Singkat cerita, Yumi diminta datang menemui di kantornya dan mengajaknya bekerja paruh waktu di bagian akunting. Karena tiba-tiba kedua bawahannya berhenti mendadak. Mendengar cerita Yumi bahwa menjadi penulis novel sukses tak mudah, Pak Na menawarkan kembali agar Yumi bekerja di tempatnya dulu. 갑자기라. Di antara sel saling adu mulut karena pro dan kontra. Jika Yumi kembali bekerja di tempat yang sama, Pak Na memberikan waktu seminggu untuk mempertimbangkannya. Mungkin Yumi berpikir memang takdirnya harus bekerja di perusahaan lama. 이미 내정자를 구해놨더라고. Yumi baru saja mendarat di Pulau Jeju. Tak disangka, Pak Na menghubunginya kembali bahwa tawarannya dibatalkan karena atasannya sudah memilih orang untuk posisi tersebut. 네. Awalnya Yumi akan memberitahukan kabar baik ini bahwa dia akan kembali bekerja. Tapi karena batal, Yumi jadi tak berterus terang pada Yuba. Namun dia tak dapat menyembunyikan air matanya karena sangat kecewa. 때문에 속상해서 그런 게 아니라 나 괜찮아. Dalam kesedihannya, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya. 인생의 변곡점이 무슨 일 있어? 유미 작가님, 저는 줄리문학사 편집장 안대용. Seorang pimpinan redaksi bernama Dae-yong mengundangnya untuk bertemu secara pribadi guna membicarakan karya tulisnya. Walau karya tulisnya itu dikeluarkan dari daftar pemenang dalam kontes ke-11. 축하 파티 해야 돼. Berita baik ini dikabarkan pada teman-temannya, hingga mereka menyusul ke Pulau Jeju. Kembali Yuba memberikan kejutan pada Yumi bahwa hari itu mereka 1 tahun jadian. Dia memberikan cincin pada Yumi. 내가 줄 게 있는데. Mereka kembali ke Seoul, sayang Yuba tak dapat mengantar ke bandara. Karena atasannya dari pusat tiba-tiba datang ke kantor. Yumi datang ke rumah Yuba, tapi dia dikejutkan dengan seorang wanita yang baru saja turun dari mobil pacarnya. Dia teringat di saat Yuba memberitahukan ada seseorang yang bekerja magang di kantornya dan dia tinggal di sekitaran rumahnya. Yumi baru menyadari jika seseorang yang magang itu ternyata wanita muda dan cantik bernama Daeun. 같이 한다고? 적으로 귀여워. Wah, kontan saja pikiran si Yumi dipenuhi rasa cemburu. Untunglah Yuba telah memberikan cincinnya beberapa hari lalu, jadi dia harus percaya padanya. Saat Yumi membeli sesuatu, Daeun datang untuk membawakan arang karena mereka akan barbeque. Yumi tiba di rumah di saat mereka sedang bercanda karena wajah mereka yang hitam karena arang. 그렇게나 웃길 일이야? 아니 거기가 여기. Walau mereka saling tersenyum dan menyapa, Yumi tak dapat menutupi kecemburuannya. Lah iyalah, lebih muda dan unyu-unyu. 내일 먹을 게 없어. 우유도 다 떨어졌고. Selesai barbeque, Yuba pergi ke pasar untuk membeli makanan esok hari. Yuba bertemu Daeun di minimarket yang menggunakan baju tanpa jaket sehingga Yuba meminjamkan jaketnya. Sementara Yumi membetulkan jemuran yang diterpa angin. Saat itulah dia melihat Daeun yang baru saja pulang dengan mengenakan jaket Yuba. Wah, tambah cemburu aja tuh. Yumi merasa jika itu seperti dejavu. 그런데
아직 밤에 쌀쌀해요. Yuba mengakui jika mereka bertemu Daeun di minimarket dan Yuba meminjamkan jaketnya. 나를 언제부터 좋아했어? 생각지도 못한 Yumi menanyakan pada Yuba kapan dia mulai menyukai dirinya. Sepertinya Yuba menyukainya di saat melihat Yumi sedang mendengarkan lagu sambil joget-joget. Pertemuan mereka terjadi di saat Daeun menjadi pegawai magang di kantornya. Daeun anak seorang saudagar perkebunan jeruk. Di kampungnya, dia menaruh simpati pada Yuba yang menurutnya ganteng pisan Bray. Karena pesonanya, Daeun tak ragu-ragu mulai menyukai atasannya. Wah, gak bahaya tah. 저도 여기 사는데 이번에 인턴으로 뽑힌 학생입니다. Apalagi rumah Yuba di dekat dengan perkebunan jeruk keprok yang juga miliknya. Yuba memberikan pintu masuk padanya dengan mengajaknya pergi bareng ke tempat kerja. Saat itulah Daeun tahu jika Yuba telah memiliki pacar. 어차피 여자친구가 있다. 도 나랑 잘 될 일은 없는 사람. Tak hanya Yuba, di kampus ada seseorang yang juga menyukai Yumi. Dia membeli buku yang bukan jurusannya hanya demi untuk bisa ngobrol dengannya. Tapi belum sempat ngobrol, pria itu pergi untuk mengikuti wajib militer. 가자. 늦었는데요? 지금 나가셔야... 잠깐만. Yumi menemui pimpinan redaksi yang pernah menghubunginya, yang ternyata pimpinan itu bernama Daeyong, pria yang pernah berusaha mendekatinya saat di kampus. Kedatangan Yumi membuat Daeyong terkejut, karena menurutnya itulah takdir. 김유미입니다. 분이 좀 이상하더라고요. Sel Daeyong mengukir nama Yumi agar dia tak lupa. Melihat aksinya, Yumi jadi bete karena Daeyong begitu dingin. Yumi tak ingat bahwa pria itu telah berusaha mendekatinya saat di kampus. Singkat cerita, Yumi harus menyelesaikan pengeditannya dalam waktu 3 hari. Sementara di hari Sabtu dan Minggu ada banyak acara yang harus dihadirinya bersama Yuba. Alasannya, Daeyong harus menyesuaikan jadwal penerbit. 네, 알겠습니다. 유명한 사람이야? 근데 어디서 본 것 같단 말이야? Saat bertemu kembali, ada begitu banyak tulisan Yumi yang harus direvisinya, jadi dia harus begadang selama 4 malam. Bahkan membatalkan janji-janji di hari weekendnya. 너 말대로 또 수정하게 될지도 모르. 잠시만요. Saat berbicara dengan Yuba, lagi-lagi Daeyong menghubunginya. Kali ini dia merubah kembali perintahnya agar Yumi tak banyak merevisi ceritanya. Tetap aja ocehannya ini membuat si Yumi kesal dan mengadukannya pada Yuba. Sesaat kemudian, ada paket donat yang diantarkan ke rumahnya padahal dia tak memesan apapun. Yang ternyata Mion yang mengirimnya atas perintah pimpinan redaksi. Rupanya kiriman donat ini membuat Yuba juga mulai cemburu padanya. 조만간 방해꾼이 나타나서 좋아졌네요. Setelah revisi tulisannya diselesaikan, kembali Yumi harus menghadapi situasi yang menegangkan di mana Daeyong masih membaca tulisannya. Tapi kali ini Daeyong senang dengan karya tulisannya. Untuk mengucapkan terima kasih, Daeyong mengajaknya makan malam. Selesai makan malam, Daeyong sengaja memesan kembali wine sebagai penutup makan malam mereka. Mion yang tak bisa bergabung lama-lama karena akan pergi menonton bersama suaminya. Jadi terpaksa dah si Yumi harus menemani bosnya. Setelah memfollow up akun medsos Yumi, kini Daeyong tahu jika Yumi telah memiliki pacar. 그래도 너무 맛있었어요. 아, 네, 안녕히 가세요. 소중한 김 작가일 뿐. Daeyong sadar jika Yumi hanyalah seorang penulis terbaiknya saja. Yumi menghubungi Yuba di saat dia baru bangun tidur, karena semalam ada pesta perpisahan Daeun yang berhenti bekerja karena mendapat pekerjaan di Busan. 팀장님! 최근에 좋아하는 사람이 생겼거든요. 매일 봐도 궁금하고. Di saat Yuba akan mengambil mobilnya yang terparkir di kantor, dia kembali bertemu Daeun. Dalam kesempatan itu, Daeun mengungkapkan bahwa dia menyukai seorang pria. Sayangnya, si pria itu sudah memiliki pacar. Jadi itulah alasannya dia ingin pindah bekerja. Yuba kembali dengan mobilnya, dia melihat orang tua Daeun sedang mengantarkan putrinya sesaat bis itu datang. Daeyong mengenalkan Konsi, seorang ilustrator yang selama ini mengerjakan sampul seri buku-bukunya.
Lagi-lagi Yumi bertemu orang aneh. Dia terlihat kaku dan selanang-selonong, tapi sangat serius dalam pekerjaannya. Selesai membaca novelnya, tanpa basa-basi, Konsi memberikan penilaian karya tulisnya bahwa genre yang ditulis Yumi tak cocok dengannya, karena ceritanya terlalu polos dan monoton. 부분이 현실성 제로죠? 혹시 좀 삐지셨어요? Pendapat ini membuat para sel jadi marah karena dia telah merendahkan penulis. Hingga mereka jadi adu mulut. Yumi kesal dengan pendapatnya. 남이 겪은 것을 얼마나 그림 잘 그리나 보자. Dia penasaran ingin tahu seberapa hebat Konsi melakukan pekerjaannya. Mereka kembali bertemu di resto. Yumi tak percaya saran Konsi tentang makanan yang dipesannya itu tak enak. Dia tak mau mengikuti sarannya. Hingga membuat Yumi marah. Rupanya itu hanya hayalannya saja. 내가 시킨 메뉴 아니에요. Setelah pesanannya tiba, benar saja jika makanan yang dipesan Yumi tak enak. 제 거 드세요. Di tempat lain, Yuba pulang bekerja sudah larut. Dia menemukan setumpuk jeruk di depan rumahnya, yang ternyata itu kiriman dari Ibu Daeun sebagai ucapan terima kasih. 근데 표정이 왜 그래? 그 일러스트 작가 말하는 거야? Begitu juga dengan Yumi. Tiba di rumahnya ada paket kue yang tersimpan di depan pintu rumah. Yang ternyata kue itu kiriman Yuba. 연초에 와요. 연말연시에 제주도라. Untuk menghabiskan waktu di malam tahun baru, Yumi pergi ke Pulau Jeju. 다시 전화할게. Tiba di rumah, seorang marketing sedang mengantarkan penyewa untuk melihat rumah yang ditempati Yuba. Yumi menelepon Yuba untuk memastikan kepindahannya. Yuba beralasan bahwa tempat itu terlalu jauh dari kantornya. Dia akan tinggal di apartemen dekat kantor. 공항도 가깝고. 직원 몇 명이. Selesai membeli kue, Yumi memasang lampu-lampu pohon Natal yang terpasang di halaman rumah. Saat dia memfotonya, tak sengaja dia melihat Daeun yang sedang berdiri memperhatikan rumah Yuba karena ada hiasan pohon Natal. Yumi menghampiri dan mengajaknya ngobrol. Namun Yumi jadi terkejut setelah memberitahukan pada Daeun jika Yuba akan segera pindah ke apartemen. Menurut Daeun, apakah kepindahannya ini karena dirinya? 때문이요? 죄송합니다. 바로 헤어져. Pertanyaan ini justru tak diduganya. Mengapa mesti karena Daeun? Apa karena dia mengungkapkan isi hatinya pada Yuba? Lah, puyang dah urusannya. 그런 생각해서 죄송합니다. 이사 갈 리가 있어요? Saat tiba di rumah, Yuba senang melihat terangnya pohon Natal di halaman rumahnya. Bahkan kue yang sudah dibelinya juga sudah disiapkan. Namun Yuba tak menemukan di mana Yumi berada, hingga kembali keluar rumah untuk mencarinya. Dan menemukan Yumi yang sedang berada di sebuah resto, lengkap dengan kopernya untuk kembali ke Seoul. 왜 가방을 갖고 나? 무슨 일 있어? Entah apa yang ada di pikirannya. Apa hanya dikarenakan Daeun mengungkapkan perasaannya? Akhirnya Yuba mengakui jika dekat-dekat dengan Daeun, maka akan menjadi kesalahpahaman bagi Yumi. 너한테 고백해서? 결국 유미가 눈치챘어. Lebih baik dia menghindarinya. Yumi mengajak putus hubungan mereka dikarenakan Yuba terpengaruh dengan pengakuan Daeun yang menyukainya. 지금처럼 너가 오해할 일이 생길 수도 있고. 흔들리지 않았어? Dan saat itulah Yuba juga terbawa suasana sempat menyukainya. Walau sebenarnya mereka tak memiliki hubungan sama sekali. Karena Yuba tak menceritakan isi hatinya pada Yumi. Lagian mana ada sih pria mengaku telah menyukai wanita lain pada pacarnya. Keputusan Yumi ditolak Yuba karena dia tak mau putus dengannya. Namun Yumi EGP sajalah. Dia tetap pada pendiriannya ingin putus dari Yuba karena merasa telah dikhianati. Dan Yumi kembali ke Seoul. Maka gatotlah rencana Yumi berlibur di Pulau Jeju. Woleh. 너랑 절대로 헤어지고 싶지가 않아. 나 너 사랑해. Setelah putus dari Yuba, kini makelar cinta bernama Ruby mengajak Yumi untuk ikutan kencan buta. Karena ada saudaranya yang menyukai dirinya. Yumi mulai menjadi penulis terkenal. Karya novel pertamanya begitu diminati pembaca. Dia tak ada waktu untuk berkencan. 남친이랑 헤어졌군.
Yumi menyelesaikan ceritanya bersama Konshi. Dia bahkan telah mendapat kontrak lanjutan untuk menyelesaikan cerita novel selanjutnya. Tak diduga Konshi menanyakan alasan Yumi putus dengan pacarnya. Dengan terus terang Yumi menjawabnya bahwa pacarnya mulai goyah di saat pemagang mengungkapkan perasaannya. Selesai membaca cerita barunya, Konshi menyanjungnya bahwa kali ini ceritanya bagus. Dia ada banyak kemajuan setelah putus dengan pacarnya. 대박 사건. Di bagian lain, Guwong kini telah menjadi CEO di sebuah perusahaan. Dia diberitahukan bawahannya jika Yumi kini menjadi penulis novel yang mulai melejit namanya. 바로 그 김유미래. 동명이인이겠지 뭐. Dia meminta Guwong untuk menghubunginya, tapi dia menolak. Guwong diwawancara sebagai pengusaha sukses di bisnis game Korea. Setelah 2 tahun lalu terpuruk dan bangkrut. 그 내면의 원동력이 뭔지 궁금해서요. Dia teringat saat Yumi mengembalikan poster pemberiannya di malam Natal. Rupanya itu sangat berbekas sebagai kisah yang buruk baginya. Dengan rice cooker baru, dia memasukkan roti kukus yang disukainya. Lalu dia melihat medsos Yumi yang ternyata dia mengenal pacar Yumi. Pria itu yang selalu berada di sekitar Yumi. 그놈이네. 주변을 계속 맴돌던 그놈. Karena penasaran juga, Guwong mencari novel karya Yumi, yang ternyata penulis itu memang Yumi yang juga mantannya. Kebiasaan Yumi mengecek ke toko buku setelah karyanya dirilis, yang ternyata telah habis terjual. Rupanya Guwong yang telah memborong buku-buku novelnya. Tak hanya Yumi yang senang, bahkan selnya pun bahagia. Konshi memberitahukan jika dia tak bisa lama-lama dengannya karena akan menemui orang lain. Dia mendapat pesanan dari seorang pengusaha yang belum lama terkenal untuk dibuatkan ilustratornya. 더 이상 못하게 될 수도 있어요. 그런 게 어딨어요. Jika berhasil, maka dia berhenti menjadi ilustrator novel Yumi sampai proyek yang sedang dikerjakannya selesai. 이 사람 알아요? Yumi terkejut di saat Konshi menunjukkan foto Guwong di sebuah majalah. Orang inilah yang akan ditemuinya. 집안을 막 뒤지는 내용인데. 돈방석에 앉게 될지도 모릅니다. Setelah didesak, Yumi akhirnya mengaku bahwa pria itu memang mantan pacarnya. 유미 작가님, 과거에 근데 왜 헤어졌어요? Selesai meeting, dengan pedenya Konshi ingin memanggil Guwong dengan sebutan kakak. Ocehan ini membuat mereka semua melongo. Tak hanya itu, di parkiran Konshi juga ingin numpang di mobilnya. 고요. 지금은 광화문으로 갑니다. 혹시 운명을 믿으시나요? Dalam perjalanan, Konshi mengetahui jika Guwong telah memborong novelnya. Setelah mengetahui Yumi berada di toko buku, dengan berpura-pura ingin ke toilet, Konshi turun dari mobilnya dan membiarkan Guwong menunggunya. Tapi tak diduga, Konshi yang juga telah membohongi Yumi bahwa dia sedang berada di mobil di depan toko buku menghampirinya. 그려준 작가거든. 반갑다. 진짜. Dan mereka berdua pun sama-sama terkejut. Ternyata pertemuan ini atas ulah Konshi. Guwong terkejut bahwa Konshi juga orang yang telah membantunya dalam ilustrasi novelnya. Mulai besok Konshi akan bekerja di kantornya. 반가웠어. 형님. Setelah mereka berpisah, Guwong sangat bahagia bisa bertemu dengan Yumi yang tak pernah diduganya. 지금 남자친구 없는데요? 헤어졌어요? Esok harinya, Guwong dikejutkan lagi dengan berita putusnya Yumi dengan pacarnya beberapa bulan lalu. Menurutnya, kini Yumi melajang. Setelah mendengar berita baik, Guwong meminta bantuan Konshi untuk menyampaikan kelanjutan hubungan cinta mereka yang pernah terputus. Di tempat lain, Yumi mendapat kabar dari Yida jika Yuba telah dipindahkan kembali bekerja di Seoul. 본사로 다시 발령받았어요? 서울로 돌아왔다고? Mereka akhirnya bertemu kembali di sebuah kafe di saat Yumi sedang menunggu minumannya. Yumi terkejut karena hari ini adalah bukan weekend. Mengapa Yuba tak berada di kantor? 일이 점점 더 좋아지던데? 회사 창립 기념일이잖아. 퇴사한 지가 오래돼서. Ternyata hari itu adalah hari ultah pemilik perusahaan. Jadi tak ada aktivitas di kantor. Yuba tak sungkan-sungkan mengungkapkan kerinduannya pada Yumi. Di malam saat mereka putus,
Setelah Yumi pergi meninggalkannya, Yuba membuang kue ultah dan mematikan lampu-lampu Natal di rumahnya. Dia bahkan tak berharap untuk bertemu lagi dengannya. 안녕하세요. 제가 아무래도 Yuba bahkan tak mau bicara lagi dengan Daeun walau dia mengaku telah berbuat salah. Yumi tak mau berbicara lagi dengannya. Namun Yuba tak percaya dengan kebohongan Yumi bahwa dia tak merindukannya sama sekali. Hingga akhirnya Yumi tak dapat menyembunyikan lagi kebohongannya. 거짓말이지. 나도 너 보고 싶어. Tapi keduanya mulai jalan dan makan bersama lagi. Lalu Yumi bertemu dengan Konsi. Dia menduga jika Yumi telah berkencan kembali dengan pacarnya karena penampilannya begitu rapi. Karena ulahnya, Yumi akhirnya numpang di mobil Guwong. 내릴게. 나 바래다 줄 필요 없어. Agar tak jadi salah paham, Yumi harus mengakui dengan jujur jika hubungan dengan Yuba berlanjut kembali. Tapi informasi ini belum diketahui Konsi. Yumi menolak untuk bertemu dengan Guwong walau sesekali karena pasti pacarnya akan tak nyaman. Semua penolakan Yumi membuat sel Guwong marah. 친구가 불편해할 수도 있을 것 같아. 마음에도 없는 소리까지 했는데. 제발 그만해! Kejadian tak terduga terjadi di mana Guwong tangannya terbentur pintu mobil hingga harus dicek ke rumah sakit. Saat itulah Yumi yang memang sudah janjian bertemu dengan Yuba memberitahukan situasinya. Kejujuran Yumi yang telah bertemu dengan mantannya membuat Yuba terdiam. Tapi hal itu lebih baik daripada harus berbohong. Anehnya karena kecelakaan kecil itu hingga dokter harus menggip tangannya. Haduh, ayah baik. Saat Yumi akan pergi, dia melihat baju Guwong yang robek. Hingga jadi teringat masa lalu di mana Guwong menolongnya di saat Yumi sakit. 응급환자. 나 잠깐만 나갔다 올게. Saat Yumi pergi dari rumah sakit, ponselnya malah tertinggal. Sementara tak menyangka Yuba dan Guwong malah bertemu di rumah sakit. 어디로 간 거야? 저 기억하시나요? Guwong memberikan ponsel Yumi pada Yuba karena tertinggal. Agar tak salah paham, Guwong memberitahukan bahwa Yumi tipe orang yang tak mudah goyah, tak seperti orang lain. Mendengar ucapan Guwong, seolah-olah dia telah menyindir Yuba. Yuba merasa jengkel dengan ucapan Guwong yang seolah-olah dia lebih tahu Yumi daripada dirinya. Padahal pacaran Yuba lebih lama daripada Guwong. Gara-gara ocehan ini, situasinya jadi memanas. Itu yang menyebabkan para sel jadi berkelahi. Guwong ingin memperlihatkan dirinya telah sukses dari sebelumnya dengan bertukar kartu nama. Dia juga menawari Yuba untuk pindah ke kantornya jika sudah bosan di kantor yang sekarang. Tentu dengan gaji lebih tinggi. Merasa direndahkan, Yuba jadi greget juga dah. 어떻게 여기까지 왔어? Untunglah Yumi segera datang sebelum mereka adu jotos. Ketegangan kembali terjadi karena Yuba berniat meminjamkan jaketnya pada Guwong karena baju Guwong robek. Tapi Guwong malah tersinggung. 대표님. 우선순위가 먼저야. 그럼 몸조리 잘해? 갈게. Begitu juga dengan Yumi. Saat itu Yumi cemburu karena melihat Guwong sedang bersama wanita. Kini dia tahu perasaan Guwong saat itu. Mereka pergi setelah asisten Guwong datang. 다음 주에 네 생일 있잖아. Untuk merayakan hari ultah Yuba, Yumi telah membuat rencana. Namun sayang harus kecewa karena Yuba akan bertugas ke Amerika selama 3 minggu. 일요일에 출발해. 넌 미국 출장? Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya Yuba baru tiba di hotel di Amerika. Kesibukannya di sana membuat Yuba tak memiliki waktu banyak, bahkan tak sempat untuk mengirim foto pabrik mereka. Tepat di hari ultah, Yumi membeli kue ultah dengan menyalakan lilinnya. Dia berharap akan membuat kejutan. 왜 안 받지? Namun Yuba tak menjawab panggilannya karena koneksi internet mereka buruk. Lagi-lagi, rencana kali ini untuk membuat kejutan juga gagal. Hingga suatu malam, Yumi terkejut melihat Yuba berada di dalam taksi. Seharusnya dia berada di Amerika. Sel Yumi merasa dibohongi Yuba. Setelah mendapat taksi, Yumi meminta Pak Supir untuk mengejar taksi di depannya. Hingga tiba di sebuah apartemen di mana Yuba masuk. Yumi mencari di mana keberadaan Yuba dan masuk ke apartemennya.
유미야. 여기가 미국이야? 서울에 있었던 거야, 너? Keduanya sama-sama terkejut. Tentulah si Yumi kecewa karena Yuba telah membohonginya. 거짓말해서 미안. Namun dia jadi terkejut juga melihat kaki Yuba diperban sambil berjalan memakai tongkat penyangga. Dia rupanya telah mengalami kecelakaan saat pergi ke bandara. 후유증은 없을 거라. 말 안 했다. Alasan Yuba tak mau menghubunginya karena Yumi memiliki jadwal kerja yang mendesak harus diselesaikan. Selain itu, dia berpikir jika Yumi menyesal kembali berpacaran dengannya. Ujung-ujungnya, tongkat penyangga itu dibuang saat Yuba menciumnya. Hade, bokis oge. Dalam kesempatan itu, Yuba mengajak Yumi menikah. Lalu Yumi memfoto cincin di jarinya. Teman-teman melihat postingan Yumi yang menurutnya postingan Yumi tak seperti biasanya. 그냥 올린 사진이 아닌데. 실토해. 너 좋은 일 있지? Di tempat lain, Kontrol Z membocorkan informasi jika Yumi dan teman-temannya akan bertemu untuk makan malam bersama dirinya. Dia meminta Guwong berpura-pura datang ke resto itu sehingga dapat bertemu dengan Yumi. Walau Yumi kini nyambung dengan pacarnya, tapi dia yakin jika Yumi merasa kesepian. Aduh, kompor meleduk ini mah. 제가 밑밥 쫙 깔아놓을게요. Beberapa saat kemudian, Ruby menelponnya. Dengan yakin si Kontrol Z mengaktifkan speakerphone. Yang ternyata Ruby memberitahukan jika Yumi akan segera menikah. 유미 언니 결혼한대요. 님이랑 프로포즈 받았대. Sebelum melanjutkan rencana pernikahannya, Yuba mengajak Yumi untuk menemui ayah di restonya. 어서 오세요. 여기 내 왔어. 그 말을 해가지고 집에 있지. Agar tak salah paham, Yuba memberitahukan Yumi jika ayahnya selalu berbuat kasar pada semua orang, terutama setelah istrinya meninggal. 신분증도 필요해요. Teoboki baru saja disajikan ayahnya. Sementara Yuba akan pergi ke warnet untuk mengirimkan pet. 맛있다. Saking enaknya Teoboki itu hingga Yumi lupa menghabiskan makanannya sendiri tanpa menyisakan buat Yuba. Aduh, PA ya. Ayah Yuba diam-diam memperhatikan Yumi yang sedang asik makan suguhannya, hingga kaki Yumi bergoyang-goyang. Sebelum pergi, Yumi ke toilet dulu. Dia tak enak hati, setelah makan kok langsung pergi sih? Walau ayahnya memang yang menyuruhnya pergi. Tiba-tiba, Yumi mendapatkan ide untuk merubah penampilannya dan berusaha mendekati ayahnya dengan memanggilnya ayah mertua. 가볼게요. 얼른 가. 맛있게 잘 먹었습니다. 아버님. Rupanya, panggilan ini membuat si ayah terenyuh dan menyukai Yumi. Hingga ayah Yuba memberikan uang untuk makan di resto. Menurut Yuba, ayahnya sangat pelit. Yumi adalah orang pertama yang diberi uang oleh ayahnya. Itu berarti Yumi berhasil melewati rintangan pertama dalam rencana pernikahannya. 꽤 많지는. Yumi meminta Yuba untuk membatalkan rencana menonton hari ini karena dia terserang flu dan batuk. Tapi dia tak menolak di saat Guwong mengajaknya bertemu, hanya karena ingin mengetahui cedera tangannya. 프로포즈 받은 거. 그렇게 말해줄 줄 몰랐어. Walau kecewa, Guwong memberikan selamat pada Yumi atas lamarannya dengan Yuba. Dia sengaja ingin mengucapkannya secara langsung. Sejujurnya, Guwong keberatan jika Yumi menikah dengan Yuba. 그놈이랑 결혼해야 돼? 왜 하필 그놈이야? Tapi dia tak masalah jika Yumi menikah dengan pria lain. Sebelum berpisah, Guwong mengungkapkan kata-kata terakhirnya, bahwa hal yang paling menyesal dalam hidupnya di saat dia tak memberikan jawaban pada Yumi ketika Yumi mengajaknya menikah. 네가 결혼하자고 했을 때 그놈 사랑해? Kali ini Yumi tak menjawab di saat Guwong menanyakan cintanya pada Yuba. Menurut selnya, sebenarnya Yumi belum bisa move on dari Guwong. Di malam hari, flu Yumi semakin berat. Dia menggigil kedinginan. Untunglah Yuba datang dan mengkompresnya. Ayah Yuba mengirimkan kembali Teoboki untuk Yumi. Yumi terkejut mendengar rencana Yuba untuk mengajaknya menikah di Hawaii. Kebetulan kakak Yuba juga tinggal di sana. Rencana ini memang selalu menjadi impian Yumi. Apakah hal ini sebuah kebetulan?
난 너무 좋아. 좋아할 줄 알았어. Sel Yumi menjelaskan bahwa sebenarnya rencana menikah di Hawaii saat bersama Guwong, tapi rupanya segalanya telah berubah. Ponsel Yuba tergeletak di tempat tidur, mungkin dia melupakannya. Sesaat kemudian, ponselnya berdering, rupanya itu panggilan dari Daeun. Yumi tak menyangka jika Daeun masih menghubunginya. 8 bulan kemudian, Guwong baru kembali dari Seoul setelah perjalanan dinas. Dia menerima begitu banyak surat undangan dan salah satunya dari Yumi. Guwong yang rencananya akan pulang dan beristirahat, tiba-tiba ingin menghentikan mobilnya dan dia turun karena melewati lingkungan rumah Yumi. Lingkungan rumah itu mengingatkan Guwong pada masa lalunya, di mana Yumi selalu menunggunya saat dia datang. Guwong sangat pilu mengetahui barang-barang Yumi sedang diangkut untuk pindahan rumah. Tak ragu-ragu dia pun masuk ke rumahnya. Hanya yang tertinggal meja makan hasil pembelian Guwong dengan harga murah. 사장님, 식탁 빼겠습니다. 어디 갔다 온다고 나가셨나요? Guwong tak dapat menyembunyikan air matanya di saat meja makan pemberiannya dibawa untuk dipindahkan ke rumah Yuba. Ternyata Yumi sedang mengurus deposit rumahnya. Dia melihat Guwong yang melintas di hadapannya dengan wajah sedih, letih, tak bergairah. Guwong terkejut mendengar Yumi berhutang karena pernikahannya. Informasi ini membuat sel Guwong protes. Ngapain kawin sama Yuba kalau cuman ngutang? 웅이는 벌써 유미랑 결혼했지. Di akhir pembicaraan, Guwong berjanji akan datang ke pernikahannya. Setelah taksi itu datang, Guwong pun pergi. Tapi rupanya terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan akhir mereka. Merasa ada yang tak beres, Guwong membuka surat undangan dari 뭔가 이상한데. 유미 친구 강이다. Yumi yang ternyata yang menikah adalah Hida. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Guwong kembali menemui Yumi dan mendapatkan kabar bahwa Yumi belum menikah. 나 집 샀다니까? 결혼 안 해? 오래 안 됐잖아. 헤어졌어. Sementara dia mengambil pinjaman hutang untuk membeli apartemen baru. Yang mengejutkannya lagi, Yumi telah putus dengan Yuba. Wah, kebenaran nih. Saat itu, Yuba meninggalkan ponselnya kembali di rumah Yumi setelah membeli makan. Mengetahui Daeun menghubunginya dan akan membuat masalah baru, Yuba pun menghapus kontaknya. Esok harinya, kondisi Yumi telah membaik. 괜찮아. 다 나은 것 같아. 차분한 나 자신 때문이었다. Yumi kecewa dengan komentar netizen terhadap karya novelnya. Tak ada satupun yang berkomentar baik. 엔딩이 얼마 안 남아서 신경 쓰지 마세요, 작가님. Menurut Bumion, mungkin dikarenakan akhir ceritanya tak bahagia, sehingga para pembaca merasa kesal. 이다의 결혼식 전날 밤 벌어졌다. Di malam Ida akan menikah, Yumi dikejutkan dengan laptopnya yang menghilang. Padahal ada 6 episode dalam 60 halaman yang harus segera diupload. Dia menghubungi Myong, barangkali laptopnya tertinggal di kantornya, tapi rupanya tak ada. 그건 제 노트북이었는데요. 원고만 괜찮으면요. 그쵸. Yumi datang ke pernikahan Yida yang ternyata menikah dengan pimpinan redaksi Daeyong. Mereka tak sengaja bertemu di saat Yumi sedang bersama Yida. Tiba-tiba Daeyong datang dan Yumi mengenalkannya. Sejak pertemuan mereka, hari itu berlanjut dengan makan siang. Mereka berpacaran tanpa memberitahukannya. Begitu juga dengan Ruby yang berpacaran dengan Konsi karena dikenalkan olehnya. Yumi jadi kecewa mendengar kabar dari Bonnie jika Yoba dipindahkan bekerja ke cabang Singapura. 여기 백석동 사거리 카페인데요. 힘드실 것 같아서요. 네. Cafe Shop menghubungi Yuba yang sedang dalam perjalanan ke bandara karena ada laptop yang tertinggal. Hingga Yuba mengambilkan laptop Yumi. Sementara Yumi sedang berada di pesta pernikahan Yida. Karena kondisi jalanan macet, sehingga Yuba tak bisa mengantarkan laptopnya. Jadi dia menyimpannya di loker bandara. Walau mereka telah putus, namun Yuba selalu mendukung Yumi sebagai penulis. Dia mengirimkan pesan pada Yumi di mana laptopnya berada. Sementara pernikahan Yida berjalan lancar.
Guwong datang terlambat di saat Yumi akan pergi ke bandara untuk mengambil laptopnya. 잃어버렸거든. 오늘 마감인데. Setelah mendapatkan laptopnya, Yumi berterima kasih pada Yuba padahal dia sangat sibuk. Malam sebelumnya, Yumi memutuskan hubungan mereka. Mereka akhirnya bertemu karena pesawat Yuba tertunda. Yuba senang karena mengucapkan perpisahannya secara langsung. 바비 말투는 원래 다정하다고. Sebelum pergi, Yuba memberitahukan bahwa dia telah mempunyai pacar baru. Tapi rupanya itu hanyalah ngibul. Dia bahkan tak mau untuk ikut berkencan buta. Yumi kehilangan ide untuk menyelesaikan ceritanya. Dalam kebingungannya, Ruby menelepon dan mengajaknya untuk pergi ke pesta. Karena ucapan itulah, Yumi jadi terinspirasi lagi dengan alur ceritanya. 그거야. 거기서 서로 처음 만나는 거지. 오케이, 끊어봐. Hingga dapat menyelesaikan edisi novel terbarunya. Yumi terkejut mendapati paket di depan pintu rumahnya, yang ternyata kiriman laptop dari Guwong karena dia mendengar laptop Yumi hilang. 응아. 잃어버렸다며 당장 필요할 것 같아서. Tak ingin jadi beban, Yumi datang ke kantor Guwong untuk mengembalikan laptopnya. Saat menunggu Guwong yang masih rapat, kini Yumi tahu bahwa yang selalu mengirim komentar di webnya salah satunya adalah Guwong. Mendengar ada Yumi di kantornya, 웅이가 올린 거였어? dengan berlari Guwong menemuinya, namun apes dia malah terjatuh tepat di depan Yumi. Hade, apes lo Wong. Tiba di tempat pesta, Yumi dikejutkan dengan sambutan teman-temannya. 저녁 같이 먹자. 나 30분 있으면 끝나. 나 가봐야 돼. Cerita ditutup di saat Daeyeong memberikan kata sambutan pada teman-temannya karena keberhasilan Yumi dengan novelnya.